Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Saya Nurul Aulia Ramdhani dengan NIM 2450191090 dari kelas C. Saya akan mempresentasikan materi tentang glikolisis dengan makalah berjudul Analisis Faktor Penyebab Penyakit Degeneratif atau Diabetes mellitus pada Metabolisme Karbohidrat. Latar belakang, metabolisme karbohidrat, khususnya glikolisis merupakan sumber utama energi dalam tubuh, di mana glukosa diubah menjadi ATP. Glukosa ini sangat penting terutama bagi otak, sel darah merah, dan otot aktif. Jika regulasi ini terganggu, maka dapat terjadi hiperglikemia kronis yang menjadi dasar terjadinya diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri terbagi menjadi tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 yaitu destruksi autoimun sel beta pankreas, sedangkan tipe 2 itu resistensi insulin ditambah disfungsi sel beta. Keduanya dapat menimbulkan komplikasi serius seperti gagal ginjal, penyakit jantung, dan kebutaan. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 1. Fungsi glikolisis dalam hemostasis energi. 2. Bagaimana peran enzim dan hormon regulator. 3. Bagaimana gangguan regulasi penyebab DM tipe 1 dan tipe 2. 4. Bagaimana dampak diabetes berdasarkan usia. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami mekanisme tersebut secara molekuler. Selanjutnya, glikolisis jalur metabolisme primer. Glikolisis adalah jalur metabolisme primer yang lokasinya terjadi di sitosol dan tidak memerlukan oksigen. Dalam proses ini, satu molekul glukosa diubah menjadi dua molekul pirufat. Hasil dari proses ini adalah 2 ATP dan 2 NADH. Jika glukosa berlebih, akan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Sedangkan jika kekurangan, tubuh akan melakukan gluconeogenesis. Selain itu, glukosa juga dapat masuk ke jalur pentosa fosfat untuk sintesis nukleotida. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan enzim dan hormon regulator utama dalam metabolisme glukosa. Tabel ini sebenarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu enzim dan hormon. Untuk enzim, ada 3 enzim kunci yang berperan sebagai pengatur utama jalur glikolisis, yaitu heksokinase, fosfofruktokinase 1, dan pirufat kinase. Di antara ketiganya, fosfofruktokinase 1 merupakan enzim yang paling penting karena menjadi rate limiting step atau penentu kecepatan reaksi glikolisis. Sedangkan untuk hormon, prinsipnya lebih ke keseimbangan antara hormon penurun dan peningkat gula darah. Insulin ini berfungsi menurunkan kadar gula darah dengan membantu masuknya glukosa ke dalam sel. Sebaliknya, hormon seperti glukagon, adrenalin, dan kortisol akan meningkatkan kadar gula darah. Jadi, enzim itu untuk mengatur jalur reaksinya, sedangkan hormon untuk mengatur kondisi kadar glukosa dalam tubuh. Keseimbangan hormon ini sangat penting untuk menjaga hemostasis glukosa. Selanjutnya, mekanisme molekuler dari diabetes mellitus tipe 1, yang penyebab utamanya adalah proses. Secara sederhana, sistem imun tubuh menyerang sel beta pankreas yang berfungsi menghasilkan insulin. Proses ini diawali dengan peradangan pada pulau Langerhans atau disebut insulitis. Kemudian terbentuk antibodi yang menyerang sel beta. Akibatnya, sel beta mengalami kerusakan sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Karena insulin tidak tersedia, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel dan akhirnya menumpuk di dalam darah sehingga terjadi hiperglikemia. Selain itu, terjadi faktor genetik seperti HLA-DR3 dan HLA-DR4 yang meningkatkan resiko terjadinya diabetes tipe 1. Untuk karakteristik diabetes tipe 1 ini biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja. Gejala yang sering muncul antara lain yaitu mudah lelah, penurunan berat badan, dan sering buang air kecil. Untuk mekanisme molekuler diabetes mellitus tipe 2, yang penyebab utamanya adalah resistensi insulin dan disfungsi sel beta. Prosesnya terjadi secara bertahap. Pertama, sel-sel tubuh mengalami resistensi insulin. Artinya, insulin ada, tetapi sel tidak merespon dengan baik. Kedua, tubuh mencoba mengompensasi dengan meningkatkan produksi insulin, sehingga terjadi hiperinsulinemia.
Namun, dalam jangka panjang, sel beta pankreas ini menjadi kelelahan dan tidak mampu lagi memproduksi insulin secara optimal. Akibatnya, kadar gula darah meningkat dan terjadilah diabetes. Beberapa faktor yang berperan antara lain yaitu obesitas, terutama lemak di perut, usia yang semakin bertambah, serta stres yang meningkatkan hormon kortisol. Menariknya, pada remaja, perkembangan diabetes tipe 2 ini bisa lebih cepat dibandingkan orang dewasa, terutama karena faktor gaya hidup seperti kurang aktivitas fisik. Pada slide ini ditampilkan perbandingan antara diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 berdasarkan beberapa aspek penting. Perbedaan utamanya itu terletak pada penyebabnya. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh proses autoimun yang merusak sel beta pankreas, sedangkan tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin dan gangguan fungsi sel beta. Pada tipe 1, insulin ini hampir tidak ada sama sekali, sedangkan pada tipe 2, di awal itu insulin masih ada, bahkan meningkat, tapi lama-kelamaan menurun. Dari segi onset, tipe 1 ini terjadi lebih cepat dan biasanya pada anak atau remaja. Sedangkan tipe 2 perkembangan secara perlahan dan umumnya ini terjadi pada usia dewasa, walaupun sekarang mulai banyak pada usia muda. Faktor resiko tipe 1 ini lebih ke genetik dan autoimun, sedangkan tipe 2 lebih dipengaruhi oleh gaya hidup seperti obesitas, kurang aktivitas, dan stres. Dalam pengobatan, tipe 1 wajib menggunakan insulin, sedangkan tipe 2 bisa dimulai dari diet, olahraga, obat oral, dan jika perlu insulin. Komplikasi pada tipe 1 ini biasanya berupa ketoasidosis, sedangkan tipe 2 lebih ke komplikasi jangka panjang seperti neuropati, nefropati, dan penyakit kardiovaskular. Jadi, secara sederhana ini, tipe 1 ini berikatan dengan kekurangan insulin. Selanjutnya, dampak berdasarkan usia. Dampak diabetes berbeda pada tiap kelompok usia. Pada anak-anak, diabetes ini sering sulit didiagnosis secara dini karena gejalanya tidak spesifik, seperti mudah lelah atau penurunan berat badan. Faktor resikonya ini bisa berasal dari genetik, imunologis, maupun pola makan. Pada remaja, yang perlu diperhatikan adalah perkembangan diabetes tipe 2 yang cenderung lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup seperti kurang aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan stres, misalnya itu karena tekanan akademik atau lingkungannya. Sedangkan pada lansia, resiko diabetes ini meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh penurunan massa otot, peningkatan lemak visceral, serta menurunan respon insulin, sehingga kadar gula darah lebih mudah meningkat, terutama setelah makan. Untuk kesimpulannya, 1. Glikolisis adalah jalur vital pemecah glukosa menjadi ATP untuk energi sel, yaitu otak, eritrosit, dan otot. 2. Diatur oleh enzim kunci atau PFK1, heksokinase, piruvat kinase, dan hormon seperti insulin, kortisol, atau adrenalin yang meningkat. 3. Diabetes tipe 1, yaitu destruksi autoimun sel beta di defisiensi insulin absolut, faktor genetik HLA, DR3 atau DR4. 4. Diabetes tipe 2, resistensi insulin, hiperinsulinemia, kompensasi gagal sel beta. Faktornya, obesitas sentral, usia, dan stres. 5. Dampak berbeda berdasarkan usia. Anak sulit diagnosis, remaja progresif cepat, lansia resiko tinggi. 6. Pemahaman molekuler ini penting untuk mencegah komplikasi sistemik, gagal ginjal, jantung, koroner, dan kebutaan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.